Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 7, Perkembangan Teknologi, subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Nah, perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Pertama, gunakan pelampung. Kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Dan yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Sobat Pintar, lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang ya. Pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Lalu, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Kemudian, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Jangan lupa kenakan pelampung agar lebih aman. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Selanjutnya, bacalah teks berikut ini ya, alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini, kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, sekarang tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini ya. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Kalimat utama paragraf kedua yaitu selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop.
Berikutnya, kalimat utama paragraf ketiga, yaitu pada abad ke-21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Nah, yang terakhir kalimat utama paragraf keempat, yaitu kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Selanjutnya, berikut ini adalah ringkasan dari teks yang berjudul Alat Komunikasi Tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Apakah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Kemampuan atau keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolaborasi artinya perbuatan kerjasama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apakah kemampuan setiap orang sama? Lalu bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Coba kalian diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.